Pernah nggak kalian kepikiran, pas lagi jalan-jalan di dekat bendungan atau saluran irigasi, kenapa bentuk bangunan pembagi airnya berbeda-beda? Ada yang melengkung, ada yang lebar banget, bahkan ada yang pakai pintu besi yang bisa dinaik turunkan. Semua itu bukan buat estetika ya. Di dunia teknik sipil, khususnya hidrolika, setiap bentuk bangunan ini punya fungsi spesifik. Hari ini, kita bakal bedah 5 alat pengukur dan pengatur debit air yang biasa kita temui di praktikum hidrolika. Ada pelimpah kram, venturi flume, ambang tipis, ambang lebar, dan pintu sorong. Topik utama yang mau kita bahas adalah kapan dan di situasi apa masing-masing alat ini wajib digunakan. Yuk kita mulai. Kita mulai dari yang pertama, pelimpah kram. Kalau kalian lihat bentuknya, pelimpah ini punya penampang berbentuk segitiga dengan kemiringan yang landai di bagian hilir. Kapan kita butuh ini? Pelimpah kram sangat dibutuhkan ketika kita ingin mengukur debit air sungai atau saluran irigasi yang membawa banyak material, sedimen atau lumpur. Karena bentuknya yang landai, sedimen tidak akan mengendap di depan pelimpah, melainkan ikut hanyut terbawa aliran. Selain itu, alat ini sangat disukai karena tetap akurat meskipun kondisi air di bagian hilir sedang naik atau mengalami kondisi drown flow atau aliran tenggelam sampai batas tertentu. Jadi, kalau kalian mendesain saluran irigasi alam yang airnya agak keruh, crumbware adalah pilihan yang tepat. Kedua, venturi flume. Berbeda dengan pelimpah lain yang menghadang air dari bawah, venturi ini menjepit aliran dari samping. Salurannya menyempit di tengah lalu melebar lagi. Di situasi apa kita pakai venturi? Bayangkan kalian punya saluran air yang posisinya sangat datar atau landai, dan kalian tidak boleh kehilangan tekanan energi terlalu banyak. Kalau pakai ambang vertikal, air bakal bertahan dan permukaan air di hulu akan naik terlalu tinggi. Nah, venturi flume ini adalah solusinya. Dia bisa mengukur debit dengan sangat akurat tanpa membuat air kehilangan energi. Makanya, venturi sering banget dipakai di saluran pengelolaan limbah atau saluran irigasi utama yang datar agar air tetap bisa mengalir jauh ke hilir. Sekarang kita bahas yang paling estetik di lab, ambang tipis atau sharp chested weir. Bentuknya cuma selembar plat besi tipis yang dipasang memotong aliran. Air yang lewat bakal melompat dan membentuk lengkungan jet air. Kapan sih situasi yang tepat buat pakai ini? Jawabannya saat kalian butuh akurasi tingkat tinggi untuk debit air yang relatif kecil sampai sedang. Rumus hidrolika untuk ambang tipis ini sangat presisi. Tapi ingat situasinya, alat ini hanya boleh dipakai kalau airnya bersih. Kalau air sungai kalian penuh sampah, ranting, atau lumpur, jangan sekali-kali pakai ambang tipis. Sampah bakal tersangkut di ujung plat, merusak pola aliran dan membuat pengukuran kalian jadi kacau balau. Makanya, ini lebih sering dipakai di laboratorium, fasilitas riset, atau saluran mata air bersih. Lanjut ke nomor 4. Kebalikan dari yang tadi, ambang lebar atau broad crested weir. Struktur ini punya mercu atau bagian atas yang datar dan cukup panjang, sehingga aliran air di atas ambang sempat berjalan paralel. Di mana kita butuh bangunan ini? Di dunia nyata, inilah fondasi dasar dari bendung-bendung besar di sungai. Kita butuh ambang lebar saat struktur pengukur debit juga harus berfungsi sebagai struktur penahan air atau pengendali banjir. Bentuknya yang masif dan tebal membuat bangunan ini sangat kokoh menahan tekanan air yang besar. Jadi, kalau situasinya adalah sungai besar dengan debit fluktuatif dan kalian butuh bangunan yang awet berpuluh-puluh tahun sekaligus bisa mengukur debit harian, ambang lebar adalah jawabannya. Terakhir, alat yang paling fleksibel adalah pintu sorong atau sluice gate. 4 alat yang kita bahas sebelumnya itu sifatnya pasif. Mereka cuma mengukur air yang lewat. Tapi kalau pintu sorong, dia aktif. Air mengalir di bawah pintu melalui celah yang bisa kita atur besarnya. Pintu sorong atau sluice gate adalah struktur tata air yang dapat digerakkan secara vertikal, naik turun, untuk mengatur, mengontrol, dan mengukur debit aliran air pada saluran terbuka.
Berbeda dengan pelimpah tipe ambang, seperti ambang lebar atau crump, yang bersifat pasif karena air mengalir di atas mercu atau overflow, pintu sorong bekerja secara aktif dengan memanfaatkan aliran bawah pintu atau underflow. Secara fisik, komponen utama pintu sorong meliputi yang pertama, ada daun pintu atau gate leaf. Pelat penahan aliran air biasanya terbuat dari baja, besi cor, atau akrilik tebal di laboratorium. Ada rangka pengatur dan stang pemutar. Kapan situasi yang mewajibkan adanya pintu sorong? Jawabannya adalah saat kalian butuh kontrol penuh untuk membagi air secara dinamis. Contoh paling nyata adalah di bangunan bagi irigasi atau pintu penguras bendungan. Misalnya saat musim kemarau, pintu dibuka sedikit supaya air hemat. Saat musim hujan atau banjir, pintu diangkat penuh supaya debit air besar bisa cepat lolos dan tidak memendam kawasan hulu. Pintu sorong adalah alat wajib jika situasinya membutuhkan fungsi ganda, yaitu mengukur debit sekaligus mengatur volume air secara manual atau otomatis. Jadi, kesimpulannya tidak ada satu alat yang paling bagus untuk semua tempat. Semua tergantung kebutuhan lapangan kalian. Mau yang akurat dan bebas endapan lumpur? Pakai crump. Saluran kalian datar dan takut airnya kehilangan tekanan? Pilih Venturi. Butuh akurasi tinggi untuk riset air bersih? Pasang ambang tipis. Mau bikin bendung sungai yang kuat menahan banjir? Bangun ambang lebar. Dan kalau butuh aliran yang bisa diatur buka tutupnya, gunakan pintu sorong. Itulah pembahasan dari macam-macam pelimpah dan situasi di mana kita membutuhkan pelimpah tersebut. Saya Laura Kesha Premesti, perwakilan dari kelompok 13 Praktikum Hidrolika, pamit undur diri. Terima kasih.